Waalaikumsalam Pak Sekdes. Aduh. Iya. Nggak ganggu ya Pak Sekdes. Iya, siap. Ya. Aduh, habis panen, Pak. Tadi abdi ka desa cenah geus mulang cenah. Ini panen bantuin orang tua, Pak. Oh, bantuin orang tua. Iya. Iyalah bagus lah. Aduh, Aya istilahna capek, Pak. lah santai aja dulu. Eta jadi santai lah. Dari mana, Pak? Saya dari tim survei Sukabumi. Aya nu bade teruskeun ku abdi. Oh iya sih ya. Aki we santai we malah. Karena kan sekdes pan saukur anu lah. Iya. Cuman abdi kan Nggak boleh gitu, Kak, Bapak, nggak boleh. jadi artinya kalau saya ke sini tidak ketemu kan tidak enak. Tadi saya sebenarnya mau pas saya datang ke desa, Pak Sekdes keburu pulang, cenah mau ke sawah, cek si mau nyari Pak Kesos tadi cenah Oh. lagi ke KUA. Oh. Mau cari Pak Kades mungkin sibuk dengan urusannya lah. Karena begini Pak Sekdes, aya nu bade diteruskeun ku abdi tentang perkawis masalah bantosan langsung tunai DD teh ya. Oh, BLT. BLTDD. Eta jumlahna sabaraha KB aya untuk Desa Pasir Ripis teh? Jumlah kakaknya itu 178. 178. 1 kita salah ya tanya. 178 nya dengan jumlah anggarannya 480-600 ribunya. Iya. Nah, etanya. Iya. Wah, terus eta KB dibere 2.700.000 berarti 603 bulan Pertama teh 600 Pak ya. per 3 bulan. 600 ya, 600. Nah, Terus 300. ya, Itu kalau nggak salah teh. ya PMK 50 tehnya. Ya. Nah, kan so itu. Terus nggak boleh juga yang ada mungkin berdasarkan Perbup 27 teh yang sudah terdata di BPNT kemarin, yang PKH, yang Kemensos, yang Banprop, BST kan tidak boleh masuk ke BLT. Itu pertama yang paling susah gitu, Pak. Nah, Aduh, eta kumaha eta Apa? Pak Sekdes kumaha susana. susah nanti itu, Pak, apa? Takut bentrok. Aduh, itu saya yang paling takut. Takut pas ke dinas, Pak, gimana ya kalau ada yang bentrok? So, Pak, periksa lagi. Kan gini, Pak ya, kalau PKH sama BPNT kebanyakan yang ibu rumah tangganya, Pak, yang dapat nanate itu yang ditakutkan, Pak. Aduh, takutnya kan saya mah kan dari desa mendata itu BLTD kan kepala keluarga. Iya. Sedangkan PKH sama itu kan ibunya, takutnya itu. Nah, terus pusing. saya mau nanya, apa semua orang dikasih 2.700.000 itu? Dikasih, Pak. Dikasih. Yakin itu dipastikan? Yakin abdi Pak. Soalnya kieu intinya pertama abdi teh ngabagikeun sareng Pak Kades lungsur BPD na ya BPD toko itu mah bring-bringan dari kepolisiannya. Pertama itu, Pak. Yang ke sananya itu di desa. Diundang. Oh, diundang. Ke desa. Jadi begini, banyak ini tadi dari lapangan kita ada yang mengeluh juga bahwa ada yang dapat 603 kali, tapi yang 300-nya itu yang nggak ada. Ada beberapa tadi kita ada dari 178 yang Bapak bilang tadi itu, kita sudah survei hampir di kisaran 10%, jadi sekitar 20 orang. Nah, terus ada namanya tapi nggak dapat duitnya, ada. Jadi kan di dalam data kita itu saya lihat yang ke Kemendes laporan Bapak lewat pendamping desa itu kan gitu. Nah, ternyata orangnya tidak menerima uangnya, dan tadi juga saya udah suruh bikin dia pernyataan supaya nggak ada itu juga perlu diketahui oleh desa. Terus ada juga dia dapat UMKM tapi duitnya nggak dapat kan gitu. Jadi UMKM ngajukan yang 2.400.000 itu. Nah, sementara nama dia ada di situ tapi dia nggak terima, namanya ada di dalam daftar penerima BLTDD itu. Nah, yang jadi dia nerima nggak? Nerima apanya? Nggak nerima yang pertama, nerima yang 600. Nggak nerima dia, justru yang jadi persoalan teh eta. Jadi uang BLTDD 600 sama 300 dia tidak terima. Tapi benar dia menerima uang UMKM sesuai yang diajukan oleh RT-nya.
RT-nya dikasih duit 10.000, bikinkanlah surat keterangan UMKM, ngambillah di BRI. Nah, tapi yang namanya ada di BLTDD itu dia nggak dapat duitnya. Nah, itu matak yang jadi persoalan, matak saya yang naroskan ke Pak Sekdes. Dah ini gimana cara pembagiannya kok sampai seperti itu? Ya kan gini ya Pak ya. Kalau pertama itu sama RT sama BPD, RT-nya juga ikut. Pada kesini teh pada berapa hari, 2 hari kalau nggak salah. Itu Saya teh. Terus Tahu takutnya gini Pak ya. Takut saya ya Pak ya. Yang ditakutkan desa. Emang yang bukan ada sebagian, ada takutnya takut pengaturan apa ya? Takut ada pengaturan RT apa gimana gitu di bawah. Itulah yang nggak ngerti kita kan. Cuman kan yang jadi persoalannya kan dia ini yang jadi persoalan, jadi panjang ini begini. Dia ada namanya, tapi sementara dia ngajukan UMKM dapat. UMKM itu dia dapat itu, tapi BLT yang namanya tadi ada nggak dapat. Itu satu yang jadi problem itu. Nah terus yang kedua, ada namanya ada, ya kan, UMKM nggak dapat dia, tapi anunya duitnya nggak dikasih juga. Di sini ada namanya, kan gitu. Nah ada lagi problemnya, dibikinkan keterangan UMKM, tapi sementara dia sendiri tidak ada berusaha. Alasannya karena untuk makan aja. Nah ini kan jadi problem juga, ini UMKM kan bukan untuk itu. Nah ini yang jadi persoalan, kan dasarnya UMKM kan Pak Sekdes kumaha, saya rek nanya ya ke Pak Sekdes. Kan paham dasarnya pembuatan surat apa namanya tadi SKU itu naon coba? Apa sih? Surat keterangan usaha kan berarti ada usaha namanya. Dah gini banyak Pak Des juga itu sempat bingung Pak ya. Sempat bingungnya gini yang pas waktu bikin SKU Pak ya. Enggak kan itu sempat berhenti saya Pak. Kata saya udah berhenti aja. Ngapain yang enggak usahakan itu Pak ya? Enggak usaha. Kan gini ya sama dia teh. Oh saya kan memang ya cenah di supaya mah saya ternak domba lah, inilah itulah. Jadi Pak Kades itu si malakama Pak. Mau dibikinkan apa pengakuannya gitu ya Pak ya, nggak dibikin kawan-kawan ada waktu itu juga nggak dibikinkan. Mulutnya pon, gini loh ada sekarang begini nggak melayani masyarakat. Nah tuh yang jadi. Tapi kan akhirnya kan gini, kalau dia nggak usaha, sementara desa sendiri membuat surat keterangan usaha, kan berarti kan membuat keterangan fiktif itu teh. Jadi desa menerbitkan keterangan palsu. Iya, menyatakan dia punya usaha. Tapi sementara pada saat kita datang tadi, dia bilang saya nggak ada usaha. Jangan jangan dahar saya lapuk. Pokoknya guys teparugu batak saya ngomong. Aduh, cilaka kayak ke Kades ya hari kieu mah. Membuat keterangan kan tanda tangan. Tiba-tiba nggak gimana? Jadi gini kan waktu itu kan ada yang saya khawatir Pak ya. Saya teh udah diberhentikan Pak. Katanya gini, Bu, Bapak kan mbaknya kan. Gini Pak, desa ini beresiko tinggi. Seorang dirinya. Mungkin Bapak mah enak datang ke sini. Pak sana kan ada domba misalkan, jual beli domba, oke, jual beli. Tapi sedangkan Bapak entah cana nanti jual beli domba misalkan banyak. Kan bilangnya iya kan saya nggak mau baru mau mulai usaha. Kalau nggak ada usaha, kalau nggak ada gini bantuan, saya kan usaha dari mana? Nah kan jadi bingung lagi Pak Kades. Yang jadi persoalan kan hari ini kan gini, orang yang usahanya tidak berjalan, ya kan, kudunya sama Pak Kades teh dibere untuk UMKM-nya. Jadi nggak jadi polemik juga. Jadi kan di masyarakat lah saya datang tadi itu bahasana. Jadi ari saya nu usaha geus kolab tadi bantuan cenah. Tapi ari eta usahana dibere kan gitu. Nah, cuman yang jadi problemnya orang yang dapat UMKM ini pun ada namanya di sini. Nah, pertanyaan saya ke Pak Sekdes nih, yang ngambil duitnya nih siapa? Saya juga gitu, Pak. Siapa nih yang ngambilnya duit namanya orang-orang yang ada di dalam ini? Tapi kenyataannya dia menjelaskan dia tidak terima duitnya. Cuman saya Pak ada UMKM. Kalau UMKM saya terima 2.400.000.
Bahasanya seperti itu. Ya, jadi 100.000 dipotong buat tabungan. Jadi 2.300.000. Ah, itulah bahasa masyarakat. Cuman yang saya balik lagi bertanya lagi ke Pak Sekdes, ini kan bumerang ini. Namanya ada dilaporkan ke Kementerian Desa mendapatkan dana sebesar 2.700.000 dan bukan satu orang. Kalau satu orang mungkin ada bahasa hilap atau lupa. Daya banyak orang. Dan nu jadi pertanyaan ayeuna ya berisiko ke kades. Saha ieu jelema teh nu nyokot duitna. Soalnya gini bahasannya. Saya serah terima, teh Pak ya. Kalau ada di desa, kalau di desa Pak ya. Ya. Kalau di desa misalkan dibagikan di desa. Ya. Ke bendahara, hitung uangnya, hitung amplopnya. Kan amplopnya itu pakai nama Pak ya. Ya, nama. Kan di amplop itu pakai nama, pakai nominal, pakai tahap gitu komplit saya Pak ya, sesuai dengan perbumnya kan Pak. Pakai gitu. Jadi saya mah gini Pak. Amplop hitung berapa, nominatifnya ada, dan terdapat orangnya ya. Nah, yang disetorkan teh itu kan banyak yang ngambilnya sama RT gitu Pak ya. Ada yang ku RT, iya gini ya saya teh. Coba kalau ada yang ngambil di foto kan ya, dokumentasi terus tanda tangan. Makanya ya pas disetor, kalau disetorkan ke saya itu teh daftaran. Jadi orangnya nggak langsung datang ke Pasir Itis ke desa. Datang, hampir. Nah, kalau saya kira kalau orangnya langsung datang nggak akan terjadi seperti itu. Kata saya, beberapa ada RT ya yang ngambil ke desa. Emang nggak semua. Ada alasan sakit, makanya dari tadi saya pagi ini takutnya bukan saya sudah Pak ya. Takutnya diambil sama RT kan gini, ada kebijakan di RT daripada nggak keberlian bukan dilokir ya, dibagi-bagi kita gitu Pak. Tapi kan nggak boleh. Atas nama orang kan ini kan berdasarkan musdesus. Ya kan ini kan setelah tadi kata Pak Sekdes itu aturan Perbub 27 itu semua kan udah tertib. Ini dimusdesuskan berdasarkan yang diusulan RT RW-nya pendapat. Nah persoalannya sekarang hari ini aturan kan harus orangnya langsung datang ke desa, bawa KTP dan KK. Bagaimana mungkin itu orang ini duitnya bisa keluar kalau nggak ada yang ngambil? Atau memang bargaining dia, ajukan misalnya UMKM-nya, soklah UMKM mau diajukan ku saya, kayak cair tapi iya dicairkan deh ku saya. Jangan kamu ambil kan gitu, bisa saja seperti itu. Saya bukan sujon ya. Ya tidak menutup kemungkinan bisa terjadi seperti itu. Cuman kan hari ini kalau terjadi seperti ini siapa yang tanggung jawab? Pak Kades. Itu jelas tegas Pak Kades itu yang tanggung jawab. Memang begitu Pak Kades, karena kenapa? Karena dia kuasa pengguna anggaran kan. Dawal mungkin. Soalnya gini Pak ya. Kuasa. Itu teh pas waktu pembagian, setiap pembagian itu saya kan dikasih surat undangan. Surat panggilan. Surat panggilan. Semua juga yang ambil ke meja itu pakainya surat panggilan. Kembali lagi surat panggilan, KTP sama KK. Gitu pas. Makanya mungkin panitia satgasnya di desa yang penting ada ada satgas di desa kita ini. Ya kan maksudnya satgas Covid Pak ya. Satgas Covid. Oh ya itu. Kan semua kan. Cuman kan persoalannya kan yang saya pikirkan ini gini. Bagaimana mungkin orang ada namanya di situ kok bisa diambil duitnya? Apakah ada pembicaraan misalnya kan seperti tadi saya bilang. Kan dia sudah dapat UMKM. Tadi mungkin ada bargaining mungkin atau bagaimana kalau UMKM keluar. Ini kan sudah rusak negara ini kalau dibikin seperti itu tumpang tindih. Yang aturannya aturan itu dibolehkan menurut Pak Sekdes? Misalnya udah ngambil UMKM kasihkan juga ini bantuan BLT. Boleh di apa boleh seperti itu? Tumpang tindih begitu. Oh, enggak. Kan suratnya juga dia sebagai UMKM juga nggak ada usahanya kok dikasih tiba-tiba dia dikasih. Sebetulnya menurut saya UMKM itu jangan dikasih kalau ya memang nggak ada usahanya. BLT ini kasihkan ke dia seharusnya. Jadi pas. Saya juga yang usaha kecil-kecil nggak kebagi ya. Nah, jadi matak jadi
jadi masalah. Udah ngajuin beberapa kali ngajuin nggak dapet. Ya. Jadi saya gini Pak Sekdes, saya udah ketemu dengan Pak Sekdes. Saya kira saya nggak usah ketemu lagi dengan Pak Kades, Haji apa namanya? Haji Dapang, Haji Lili ya. Haji Dili. Nah, saya nggak usah ketemu lagi. Saya kira tolong disampaikan aja nanti. Iya, saya juga mau supaya kalau ada teman gini Pak, saya juga mau cross check nih. Nah. Soalnya apa nih? Ada apa ini? Karena Gitu, saya juga kan Gitu. pasti membuat Mau cross check lagi saya juga. saya Pak. juga membuat laporan.